Huta Sialagan sudah dibangun jauh bahkan pada masa kolonial Belanda oleh Raja Laga Sialagan. Huta Sialagan terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Luas area Huta Sialagan mencakup 2.400 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok batu yang licin setinggi 1,5 meter. Dan dulunya dilengkapi dengan bambu yang tajam untuk melindungi huta dari serangan binatang buas dan penduduk huta lain. Jika kita berkunjung ke Huta Sialagan, kita dapat melihat langsung dua pintu sebagai akses masuk dan keluar Huta Sialagan. Dan di setiap pintu tersebut terdapat dua buah arca, yang menjadi pertanda bahwa di setiap pintu tersebut dahulunya diawasi oleh dua orang penghulu balang. Penghulu balang ini adalah semacam panglima atau penjaga kerajaan. Penghulu balang tersebut diyakini memiliki kekuatan sakti, sehingga siapapun yang bisa masuk ke dalam desa dianggap sebagai tamu raja. Setelah melewati pintu masuk Huta Sialagan ini, kita akan melihat 8 rumah adat Batak Toba. Berdasarkan sumber lisan yang kami dapatkan, Huta Sialagan awalnya dibangun secara gotong royong oleh masyarakat yang bertempat tinggal di huta tersebut, dan juga atas prakarsa dari Raja Huta yang memimpin Huta Sialagan, yaitu raja pertama yang bernama Raja Laga Sialagan. Awalnya Raja Laga Sialagan membangun Huta Sialagan hanya sebagai identitas atau pertanda bagi marga-marga lain yang ada di Ambarita, bahwa nama Huta Sialagan menandakan huta ini di dalamnya terdiri dari keturunan-keturunan dari marga Sialagan. Seperti kita ketahui bersama, Huta Sialagan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh huta-huta Batak Toba lain. Di tengah-tengah Huta Sialagan terdapat meja persidangan yang menjadi ciri khas dan daya tarik wisatawan masa kini. Awalnya Raja Laga Sialagan membangun meja persidangan itu sebagai tempat perkumpulan bagi mereka jika ingin mengadakan sebuah rapat atau membicarakan suatu acara seperti acara adat pernikahan dan adat-adat lainnya. Itulah sebabnya Raja Laga Sialagan membangun meja persidangan itu. Setelah Raja Laga wafat, akhirnya digantikan oleh raja kedua yang bernama Olohon Sialagan. Pada masa kepemimpinan Raja Olohon Sialagan, ia berencana membuat sebuah hukuman mati dengan cara dipancung, agar tidak ada yang berani mengganggu wilayah Huta Sialagan dan keluarganya. Namun tak sempat meresmikan hukum pancung itu, beliau malah meninggal dunia. Sepeninggal Raja Olohon Sialagan, maka kepemimpinan Huta Sialagan diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu Raja Ompu Batu Ginjang yang dikenal dengan nama Raja Saga Sialagan. Sebelum Raja Olohon Sialagan meninggal, sebenarnya aturan hukum pancung itu sudah diwasiatkan kepada Raja Saga. Akhirnya Raja Saga Sialagan meresmikan hukum pancung itu. Namun tidak semua kesalahan harus dihukum mati. Hanya beberapa kesalahan saja yang layak dihukum mati, seperti pengkhianat, panglima perang musuh, dan orang-orang yang mengganggu keluarga raja. Selain hukuman pancung, Raja Saga Sialagan juga menerapkan hukuman denda. Hukuman denda adalah hukuman yang akan diberikan bagi terdakwa yang ketahuan mencuri, dengan satu syarat, yaitu si pencuri harus bisa mengganti 4 kali lipat dari barang yang dicurinya. Jika tidak bisa mengganti sebesar 4 kali lipat dari nilai benda yang diambilnya, maka si pencuri harus menjadi budak raja sampai raja yang memaafkannya. Selain mencuri, hukuman denda juga diterapkan kepada orang-orang yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Akan tetapi hukuman yang diterima oleh pelaku tidak diputuskan oleh raja sendiri, namun diputuskan oleh hasil rapat para penatua-penatua Huta Sialagan bersama raja di batu persidangan. Jika hasil rapat memutuskan denda, maka terdakwa akan dijadikan budak. Sedangkan jika hasil rapat memutuskan hukum pancung, maka terdakwa harus dihukum pancung. Jika kita cermati bersama, proses hukum pancung yang dilakukan di Huta Sialagan tidak jauh beda seperti hukum Indonesia yang ada di pengadilan saat ini. Namun, perbedaan hukumannya seperti yang diberlakukan oleh pengadilan. Yang memutuskan adalah hakim, dan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hukum pancung di Huta Sialagan ini diputuskan oleh raja dan berdasarkan hukum adat yang sudah dibuat oleh raja. Lantas bagaimana proses hukum pancung yang dilaksanakan di Huta Sialagan saat itu? Sebelum melakukan hukum pancung, dalam proses pelaksanaannya si terdakwa akan dikurung terlebih dahulu di bawah kolong rumah raja dengan cara dipasung. Proses pemasungan ini bertujuan untuk mengetahui dan selanjutnya menghilangkan ilmu hitam yang dimiliki si terdakwa. Jika si terdakwa terbukti memiliki ilmu hitam, maka dalam pemasungan inilah para penatua-penatua beserta datu menghilangkan ilmu hitam yang dimiliki si terdakwa dari tubuhnya, dengan tujuan untuk mempermudah proses hukum pancung itu.
Selain untuk menghilangkan ilmu hitam si terdakwa, proses pemasungan di kolong rumah raja ini juga menggambarkan bahwa siapa saja yang mendapatkan hukuman mati, berarti dirinya dianggap sama derajatnya dengan binatang. Raja memandang si terdakwa bukan lagi manusia, melainkan binatang. Jika dirinya sudah sama seperti binatang, maka tubuhnya boleh dipotong dan dagingnya layak untuk dimakan. Hal inilah yang menjadi alasan yang membuat mereka boleh memakan daging manusia. Proses pemancingan dilakukan dengan tidak sembarangan. Sebelum dilakukan pemancungan, raja akan bertanya pada dukun mengenai bulan baik dan hari baik atau maniti ari untuk melakukan proses pemancingan kepada terdakwa. Sang dukun akan bersemedi dulu dan berdoa di bawah pohon hariara yang letaknya persis di sebelah batu kursi persidangan. Usai bersemedi dan mendapatkan hari baik, barulah sang datu memberitahukan kepada raja tentang hari baik untuk melakukan proses hukum pancung itu. Mendekati hari baik itu tiba, maka saatnya proses hukum pancung dilakukan. Terdakwa akan dibawa ke meja persidangan untuk memberitahukan kapan dia akan dihukum mati. Di meja persidangan itu akan dihadiri oleh Raja Huta sebagai pemimpin Huta, adik-adik dari Raja Huta, sang datu, Abuljo, terdakwa, penasehat terdakwa, dan terakhir penasehat Raja Huta. Setelah dari meja persidangan, maka terdakwa akan dibawa ke tempat eksekusi pemancungan, di mana tempat tersebut tidak jauh dari meja persidangan. Selama berjalan menuju batu eksekusi, mata si terdakwa akan ditutup dengan ulos sampai saatnya dipancung. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kontak mata dengan orang-orang yang hadir untuk melihat proses pemancungan batu eksekusi. Juga untuk menghindari rasa bersalah bagi mereka yang hadir untuk menonton prosesi tersebut, dan agar tidak dihantui atau diingat oleh arwah si terdakwa. Sebelum masuk ke dalam tahapan pemancungan, ada 3 properti yang akan digunakan selama prosesi pemancungan. Yang pertama, buku sakti berupa Pustaka Laklak yang ditulis dengan menggunakan aksara Batak pada kertas yang berbahan dasar kulit kayu. Ukuran asli dari buku ini bisa mencapai 2 meter panjangnya dan kurang lebih 30 cm lebarnya. Sang datu akan membaca mantra-mantra sakti dari Pustaka Laklak saat melakukan pemancungan. Alat kedua adalah kalender Batak. Kalender Batak inilah yang dijadikan sang datu untuk menentukan hari baik proses pemancungan terdakwa. Dalam kalender Batak ini hanya menggunakan 2 simbol, yaitu simbol hari baik dan simbol hari yang tidak baik. Alat yang ketiga adalah tongkat tunggal Panghaluan dan pedang. Tongkat ini berperan penting dalam proses pemancingan, di mana terdakwa akan dibaringkan di atas meja dengan mata masih tertutup dengan ulos di tempat eksekusi. Tongkat ini digunakan untuk memukul badan si terdakwa hingga lemas dan tak berdaya lagi. Pemukulan tersebut ditujukan untuk membersihkan semua ilmu hitam yang ada di tubuh si terdakwa. Setelah dirinya benar-benar tidak berdaya lagi, Abuljo akan mensayat-sayat tubuh si terdakwa dengan pisau yang begitu tajam. Selanjutnya, bagian tubuh si terdakwa yang disayat-sayat itu akan disiram dengan sebuah ramuan berupa cairan asam. Abuljo akan membuat si terdakwa memang benar-benar lemas, agar nantinya saat proses pemancungan si terdakwa tidak bisa banyak bergerak dan meronta. Keringnya si terdakwa dibuat sampai tidak mampu lagi berteriak di tengah kesakitan yang sedang dialaminya. Selain itu, penyiraman ramuan beserta cairan asam itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa ilmu hitam si terdakwa sudah benar-benar hilang dari tubuhnya. Tiba saatnya proses eksekusi akan dilaksanakan. Disinilah tugas berat sudah menanti sang Algojo. Saat melakukan tugasnya, sang Algojo harus bisa memutuskan leher terdakwa dari tubuhnya dalam 1 kali tebasan. Apabila sang Algojo gagal menebas leher terdakwa dalam 1 kali tebasan, sang Algojo akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Sang Algojo memang harus benar-benar berhasil melaksanakan tugasnya memisahkan kepala terdakwa dari tubuhnya. Setelah Algojo berhasil melakukan tugasnya, maka salah seorang tentara pasukan raja akan mengambil wadah untuk menampung darah si terdakwa. Wadah yang sudah berisi darah kemudian akan ditempatkan di atas meja beserta dengan kepala terdakwa. Lalu dadanya akan kembali diletakkan di atas batu di mana ia dipukuli sebelum dipenggal. Kemudian badan si terdakwa akan dibelah 2 untuk mengeluarkan jantung dan hatinya, yang selanjutnya akan dipersembahkan kepada raja dan orang yang berilmu tinggi di Huta Sialagan itu. Satu hal menarik lagi dari kisah kanibalisme di Huta Sialagan ini. Sebelum raja hendak memakan jantung dan hati si terdakwa, sang raja akan terlebih dahulu menawarkannya kepada masyarakatnya yang hadir pada prosesi pemancungan itu. Sang raja dalam hal ini bertujuan untuk melihat siapa di antara sekian banyak rakyatnya yang memiliki nyali, sehingga bisa dijadikan hulu balannya.
Jika jantung dan hatinya untuk raja dan orang-orang berilmu tinggi, maka tubuh si terdakwa yang sudah tak bernyawa akan dipotong layaknya daging. Kemudian raja akan menyuruh pasukannya untuk membuang daging tersebut ke Danau Toba. Dan bagian kepalanya akan digantungkan di depan pintu masuk Huta Sialagan, agar orang-orang yang melihat kepala itu taat dengan hukum yang ada dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Begitulah histori kanibalisme di Huta Sialagan. Tradisi ini berlangsung selama ratusan tahun di sana. Datangnya misionaris Kristen dan merdekanya bangsa Indonesia akhirnya mengikis dan menghapuskan tradisi kanibalisme ini. Karena memang tidak relevan dengan ajaran agama Kristen dan sifat-sifat yang terkandung di dalam ideologi Republik Indonesia. Hukum ini disesuaikan kembali dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Setiap hukuman atas pencurian, penghinaan, dan tindak kejahatan lainnya tidak lagi dihukum secara adat melalui hukum pancung di Huta Sialagan, akan tetapi divonis hukuman penjara. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi keadilan serta rasa kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Hukum ini disesuaikan kembali dengan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Setiap hukuman atas pencurian, penghinaan, dan tindak kejahatan lainnya tidak lagi dihukum secara adat melalui hukum pancung di Huta Sialagan, akan tetapi divonis hukuman penjara. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi keadilan serta rasa kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia. Posisi dari Raja Huta Sialagan juga diubah menjadi kepala desa. Akan tetapi meskipun namanya sudah diubah menjadi kepala desa, fungsi dari jabatan Raja Huta Sialagan tetap juga sebagai pemimpin paling tinggi di Huta Sialagan. Walaupun demikian, Raja Huta tidak bisa menjatuhkan hukuman secara langsung bagi masyarakat Huta Sialagan yang melakukan kejahatan. Akan tetapi harus diselesaikan oleh hukum negara Republik Indonesia. Karena keterbatasan materi, waktu, dan narasumber, kisah informasi tentang Huta Sialagan ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Batak Storypedia berharap keterbatasan informasi yang kami sajikan dapat menghibur serta menambah pengetahuan sahabat-sahabat semua tentang histori Huta Sialagan. Dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Tuat si putih nakok sidaak. Ia ina uli imah tapara.